Di sini juga diyakini sebagai tempat akan munculnya Ya'juj Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Eksperimen Quran, channel yang akan mengungkap berbagai macam fakta, keajaiban dan keunikan di dalam Al-Quran. Kita berada sekarang di atas dataran Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan. Tiga tempat ini diyakini sebagai lokasi di mana nanti Ya'juj Ma'juj akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang tiga tempat ini banyak sekali khilafiyah ulama. Apakah nanti Ya'juj Ma'juj akan muncul di tiga tempat ini, atau mungkin Ya'juj Ma'juj akan muncul di salah satu tempat ini. Nah, sekarang di channel ini kita akan melihat dengan fakta-fakta atau petunjuk yang berasal dari tafsir dan hadis Rasulullah tentang di manakah sebenarnya lokasi daripada Ya'juj Ma'juj, apakah di Georgia atau di Azerbaijan dan Uzbekistan. Di sini kami telah menyimpan dan mendata beberapa tulisan atau pendapat para alim ulama yang berasal dari beberapa kitab tafsir dan kitab-kitab lainnya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu lokasi Ya'juj Ma'juj itu. Di Uzbekistan ada dua tempat. Di sini tertulis pintu besi Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang kedua, di Uzbekistan juga ada gunung seperti ini yang tertulis Ya'juj Ma'juj. Kemudian di tempat lainnya, yaitu di Georgia, di sini juga diyakini sebagai tempat akan munculnya Ya'juj Ma'juj, yaitu tepatnya di daerah Daryal ini. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang mari kita membaca petunjuk para ahli tafsir dan hadis baginda Rasulullah tentang di manakah posisi sebenarnya Ya'juj Ma'juj. Apakah berada di Georgia, Azerbaijan atau di Uzbekistan. Nah, teman-teman sekalian, tentang Ya'juj Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 90 sampai ke 99. Tapi di sini tidak kita ambil semuanya. Kita hanya ambil di ayat surah Al-Kahfi 90 dan surah Al-Kahfi ayat ke 96. Kenapa demikian? Karena dua ayat ini yang akan menunjukkan beberapa bukti data yang lebih dominan untuk mengecek lokasi sebenarnya dari Ya'juj Ma'juj. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 90 itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza balagha matla'a syamsi wajadaha tatla'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitran. Artinya hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Dia di sini adalah Raja Zulkarnain, bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka. Jadi artinya adalah ada suatu kaum yang sedikit pun tidak ada pelindung bagi mereka. Kehidupan mereka itu akan tersinari terus oleh cahaya matahari. Nah, Imam Ibnu Katsir, di sini kami menulis beberapa bukti petunjuk dari kitab Imam Ibnu Katsir, bahwa yang pertama, fakta tentang Ya'juj Ma'juj itu mereka itu sangat panas, tidak punya rumah dan naungan pohon. Jadi ketika kita melihat petunjuk ini, tentu kita akan beralih ke tiga lokasi tersebut. Mereka itu sangat panas, tidak punya rumah, naungan pohon. Artinya jika matahari itu posisinya berada di atas mereka, itu langsung terkenai mereka, tidak ada naungan melindungi mereka dari sinar matahari. Tentu di sini ada dua lokasi. Lokasi yang pertama adalah berada di Uzbekistan, yaitu ini dia, di atas ini. Tentu sinar matahari jika terkenai dataran di atas ini juga akan menghasilkan panas yang langsung tanpa ada perantara pohon atau naungan lainnya. Kemudian yang kedua, di Uzbekistan juga, yaitu di atas ini, dataran tinggi yang jika terkena cahaya matahari tidak ada sedikit pun naungan dari sinar matahari tersebut. Kemudian yang kedua, tempat tinggal mereka di gua-gua dari Daryal, yaitu Georgia. Nah, di sini tentu kita lihat di Google Earth, di sini banyak sekali tempat-tempat yang dapat menaungi mereka. Artinya ada gua-gua yang sangat banyak di kisaran tempat seperti ini. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa mereka itu berburu ikan. Tentu kita akan berpikir bahwa tempat tinggal mereka tidak jauh dari air. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah sungai. Ada indikasi mereka itu
tentu akan mencari ikan di sekitaran sini. Kemudian di lokasi lainnya yaitu Uzbekistan juga, ini di atas ini kita dapat melihat juga ada aliran airnya. Ini adalah aliran air. Ini adalah aliran air. Itu jika kita hitung jarak, tentu sangat jauh sekali jarak antara tempat tinggal mereka di sini dengan jarak sungai yang ada di kisaran di sini. Coba kita hitung berapa meter jarak kepergian mereka dari tempat tinggal menuju ke sungai untuk mencari ikan. Kita tarik sampai berarti 13.000 meter atau 13 kilo lebih. Saat matahari terbit mereka masuk ke dalam air, dan apabila matahari tenggelam mereka keluar merumput seperti hewan ternak. Petunjuk ini akan menunjukkan kepada lokasi yang ada di Uzbekistan. Di sini banyak rumputnya, di sini juga banyak rumputnya. Kemudian di daerah di sini tidak ada rumput karena ini daerah bersalju, daerah kering. Kemudian di daerah sini ini juga banyak rumputnya. Bisa dikatakan tempat mereka itu di Daryal atau di Uzbekistan, di daerah pintu besi Ya'juj Ma'juj. Kemudian petunjuk lainnya, tempat tanah mereka tinggal tidak dapat tumbuh tanaman apapun. Kemudian saat malam mereka keluar dari penghidupan, dan saat matahari terbit mereka masuk ke liang-liang lubang. Ini dari riwayat Imam Qatadah. Jadi intinya adalah mereka itu tinggal di gunung tapi ada lubangnya. Ini sulit kita teliti apakah di 3 lokasi ini terdapat gua atau tidak. Yang jelas Google Earth tidak dapat mendetailkan posisi-posisi lubang yang ada di sini atau di lokasi ini atau juga di lokasi yang seperti ini. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir juga berkata mereka tidak pernah membangun apapun di atas tanah. Di sini juga terlihat 3 tempat yang tidak ada bangunan di atasnya. Tanah tempat tinggal tidak berbukit. Surat Al-Kahfi ayat 96, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Hingga ketika dia sampai, yaitu Raja Zulkarnain, sampai di antara 2 gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mari kita baca fakta-fakta dari Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Yang pertama, Saddain ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah 2 belah bendungan, yaitu 2 belah gunung yang berdampingan. Keduanya ada celah tempat tinggal mereka. Jadi 2 belah bendungan, yaitu 2 belah gunung yang berdampingan. Ini tentu akan menunjukkan petunjuk ini ke arah ke Daryal. Daryal itu, coba lihat di sini ada 2 gunung berhampiran. Ini gunung yang pertama, ini gunung yang kedua. Ini Saddain namanya, 2 buah gunung, 2 buah bendungan. Kemudian fakta lainnya, Ya'juj Ma'juj keturunan Nabi Adam. Itu menurut pendapat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tanpa Hawa, tanpa Siti Hawa. Jadi keturunan Nabi Adam tanpa adanya Siti Hawa. Kemudian yang ketiga, keturunan Nabi Nuh dari anaknya Yafis. Jadi Ya'juj Ma'juj itu berasal dari keturunan Nabi Nuh bernama Yafis. Yafis itu adalah bapak moyangnya bangsa Turki. Sam, anak Nabi Nuh, itu bapak moyang bangsa Arab. Ham, bapak moyang dari bangsa kulit hitam. Demikianlah hadis riwayat Musnad Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, Ya'juj Ma'juj menyerang Turki dalam segala hal. Khalifah Al-Wasiq, yaitu dari dinasti Abbasiyah tahun 842-847, pernah membuat tim ekspedisi untuk melihat kondisi 2 bendungan, dan mereka melihat tembok besar dijaga dan dijaga ketat oleh penduduk sekitarnya. Jadi perjalanan yang pernah dibuat oleh Khalifah Al-Wasiq, bahwa ada tim yang datang langsung ke tempat ke lokasi Ya'juj Ma'juj. Mereka melihat ada 2 bendungan. Berarti di sini mengarah kepada lokasi Daryal. Di sini dia, ini 2 bendungan, 2 gunung. Maksud 2 bendungan itu adalah As-Saddain dari Imam Ibnu Katsir adalah 2 gunung. Di sini dia tempatnya. Ini 2 gunung, ini juga 2 gunung. Kalau kita lihat dari jauh, beginilah lokasi yang sebenarnya. 2 gunung. Mereka membuat hasil penelitiannya. Yang pertama, bendungan begitu tinggi, bahkan lebih tinggi dari gunung sekitarnya.
Kemudian yang kedua, itu terdapat sisa batu di salah satu menaranya. Ini wallahu alam ya, karena sudah saya cari sangat sulit dapat. Kemudian bendungan ini juga mengarah kepada tempat yang berada di lokasi Georgia, yaitu tepat di Darial. Nah, lebih tinggi dari gunung lainnya. Wallahu alam di manakah tempat keberadaan sebenarnya, tapi yang jelas lokasinya tepat ada di Darial ini menurut salah satu pendapat ulama. Kemudian fakta lain dari tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, tafsir Muharrar Al-Wajiz, tafsir Zadul Masir. Di sana dikatakan ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir kitab ini, yaitu tentang arti Al-Quran hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Jadi Imam Ibnu Abbas berkata dua gunung adalah benteng yang menghalangi Ya'juj Ma'juj, dua umat di balik benteng Zulkarnain. Beliau mengatakan dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Jadi ini pendapat yang keempat. Jadi di sini kita hanya meneliti 3 lokasi Ya'juj Ma'juj. Nah, menurut pendapat Imam Ibnu Abbas bahwa lokasinya itu bukan di Georgia atau di Uzbekistan, tapi ada di Armenia di sini dan di Azerbaijan. Insyaallah jika nanti ada waktu lebih luas, saya akan meneliti lebih dalam di Armenia atau Azerbaijan pada video yang selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian petunjuk lainnya dalam kitab Kashful Ghaibiyah halaman 64 menjelaskan bahwa luas kediaman Ya'juj Ma'juj di dalam gunung tersebut berukuran sekitar 100 farsah, 554 meter. Ini juga sulit untuk kita teliti karena ini lebih kepada luas kedalaman. Kemudian dalam kitab Kashful Ghaibiyah menjelaskan adapun tebal pintu yang dibuat oleh Zulkarnain adalah 50 hasta atau 22 meter, sedangkan tinggi pintu tersebut adalah 200 hasta atau sama dengan 90 meter. Ini juga sulit kita melihatnya karena ukuran ini berhubungan dengan ukuran yang ada di dalam gunung, bukan luasnya gunung atau datarannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah sedikit bukti dari mana petunjuk-petunjuk yang telah dikatakan oleh para ahli tafsir, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Tabari, halamannya jelas, jilidnya juga jelas, Ma'anil Quran jilid 4 ayat halaman 293, dalam kitab Muharrar Al-Wajiz, dalam kitab Zadul Masir, semuanya sepakat bahwa Ya'juj Ma'juj itu benarlah adanya, tapi mengenai lokasi itu sangat sulit kita lihat. Nah, kesimpulannya pada 5 petunjuk tafsir yang telah dijelaskan di sini, maka lebih tepatnya persentasenya lebih mengarah kepada lokasi yang berada di Georgia, di Darial. Berada di sini. Wallahu alam di manakah sebenarnya mereka bertempat, tapi lokasinya berada di kisaran Darial. Di hari akhir nanti, bahwa Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang dikatakan oleh Allah dengan istilah makhluk mufsidun. Mereka akan merusak isi bumi seluruhnya. Jadi sangatlah kejam kehidupan mereka ke depan, karena menurut riwayat Ya'juj Ma'juj itu akan memakan apa yang ada di depan, akan menghancurkan apa yang ada di depan, akan menjadikan binatang, bahkan kita manusia itu akan dijadikan makanan oleh Ya'juj Ma'juj. Bahkan sama mereka sendiri akan berkanibal atau makan sesama diri mereka. Kita berlindung kepada Allah dari apa yang ada pada Ya'juj Ma'juj, sehingga kita selamat dari dunia dan selamat nanti di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, inilah penelitian ataupun riset yang kami lakukan untuk melihat lebih dalam lokasi Ya'juj Ma'juj dari petunjuk-petunjuk tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.